Alejandro Balde kirim pesan tegas, Barcelona tak gentar hadapi Real Madrid. Alejandro Balde menegaskan Barcelona tidak gentar menghadapi Real Madrid di La Liga, sekalipun rivalnya itu aktif berbenah pada bursa transfer musim panas dan kini dilatih Jose Mourinho. Bek kiri berusia 22 tahun itu percaya peluang meraih gelar tetap besar jika timnya konsisten. Madrid menyambut musim baru dengan kedatangan sejumlah pemain anyar bersamaan dengan kehadiran Mourinho di kursi pelatih. Namun, Balde menilai Blaugrana harus menatap musim ini dengan fokus pada peningkatan performa sendiri. Selain membahas persaingan dengan Madrid, Balde mengungkap target pribadinya untuk musim 2026 hingga 2027, membidik perkembangan berkelanjutan dan kontribusi lebih besar agar Barcelona menambah koleksi trofi. Ia juga menyoroti kekuatan skuad serta perkembangan Lamine Yamal. Balde menyebut Madrid sebagai salah satu tim terbaik di dunia, tetapi menekankan hasil kompetisi akan dipengaruhi oleh cara Barcelona mengeksekusi permainan. Ia memandang duel El Clasico penting, namun bukan penentu tunggal dalam perebutan gelar. Menurutnya, konsistensi sepanjang kalender kompetisi menjadi faktor krusial. Liga Spanyol berjalan panjang, sehingga hasil kandang tandang melawan Madrid tidak cukup merefleksikan peluang juara tanpa stabilitas performa di pekan-pekan lain. Real Madrid tetaplah Real Madrid, salah satu tim terbaik di dunia. Namun kami harus fokus kepada diri sendiri. Jika kami melakukan segalanya dengan benar, kami bisa meraih hal-hal besar, ujar Balde. Kami tidak takut kepada Real Madrid. Sepak bola dimainkan oleh 11 lawan 11, dan ketika berada di lapangan nama besar tidak berarti apapun. Liga Spanyol berlangsung panjang dan kami hanya menghadapi mereka 2 kali. Nasib La Liga bergantung kepada kami sendiri, tegas Balde. Fulham selangkah lagi gaet 2 pemain Real Madrid. Fulham bakal kedatangan 2 pemain Real Madrid musim panas ini. Mereka adalah Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios. Dikutip The Athletic, Fulham akan membayar secara terpisah untuk kedua pemain. Garcia dihargai 40 juta euro atau sekitar 800 miliar rupiah, sementara Palacios dihargai 10 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Proposal itu diterima Madrid dengan memasukkan syarat persentase penjualan 30% untuk setiap pemain. Kedua pemain itu datang atas permintaan manajer baru Fulham Alvaro Arbeloa. Arbeloa sudah mengenal baik Garcia dan Palacios karena ex-anak didiknya di Real Madrid, baik tim senior maupun Castilla. Keduanya merupakan andalan Arbelo di lini belakang dan depan. Garcia memang dibutuhkan untuk Fulham setelah kehilangan Harry Wilson serta Raul Jimenez musim panas ini. Sementara di lini belakang, Palacios diharapkan bisa menambah kesolidan. Khusus untuk Garcia, dia memang kerap dimainkan di tim utama musim lalu dengan total 8 gol dari 39 laga di seluruh ajang, termasuk hat-trick ke gawang Real Betis Januari dan jadi top skor Piala Dunia antar klub 2025 dengan 4 gol. Palacios punya 7 penampilan di tim utama musim lalu, 5 diantaranya di La Liga sejak debut bulan Januari. Carlos Espi digaet Real Madrid, gantikan Gonzalo Garcia. Real Madrid bergerak cepat di bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos resmi merekrut striker muda Spanyol, Carlos Espi, dari Levante dengan menebus klausul pelepasannya senilai 25 juta euro. Pengumuman kedatangan Espi datang tak lama setelah kabar ketertarikan Real Madrid mencuat. Penyerang berusia 21 tahun itu langsung diikat tim asuhan Jose Mourinho untuk memperkuat lini depan. Espi disiapkan sebagai pengganti Gonzalo Garcia yang selangkah lagi akan pindah ke Inggris bersama Fulham guna reunian dengan Alvaro Arbeloa. Rumor transfer Carlos Espi baru muncul ke permukaan pada Kamis 30 Juli 2026. Marca menjadi media pertama yang mengungkap ketertarikan Real Madrid terhadap penyerang Levante tersebut. Tak perlu menunggu lama, hanya berselang beberapa jam, Real Madrid langsung mengumumkan perekrutan Espi. Klub ibu kota Spanyol itu memilih jalur cepat dengan mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain di Levante. Nilai transfer ditegaskan berada di angka 25 juta euro. Dengan statusnya sebagai salah satu talenta muda Spanyol, Espi menambah opsi di lini serang skuad Mourinho pada musim ini. Ketertarikan Real Madrid pada Espi didorong kontribusinya musim lalu di Levante. Ia menorehkan 11 gol dari 25 pertandingan La Liga meski hanya 13 kali menjadi starter. Efektivitas tersebut membuat Espi diproyeksikan langsung mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gonzalo Garcia. Dengan profilnya, Real Madrid menambah variasi di pos nomor 9 untuk menghadapi padatnya kompetisi. Rekrutan ini sekaligus menggarisbawahi kebutuhan Real Madrid di sektor depan setelah memastikan perombakan pada beberapa lini lain lebih dulu. Efektivitas tersebut membuat Espi diproyeksikan langsung mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gonzalo Garcia.
Dengan profilnya, Real Madrid menambah variasi di pos nomor 9 untuk menghadapi padatnya kompetisi. Rekrutan ini sekaligus menggarisbawahi kebutuhan Real Madrid di sektor depan setelah memastikan perombakan pada beberapa lini lain lebih dulu. Mourinho blak-blakan minta Camavinga pergi. Situasi internal Real Madrid mendadak memanas di tengah persiapan menghadapi musim baru. Pelatih Jose Mourinho dilaporkan telah berbicara langsung kepada Eduardo Camavinga dan menegaskan bahwa kesempatan tampil untuk gelandang asal Prancis itu bakal sangat terbatas pada musim depan. Sikap tegas Mourinho ini langsung mengubah atmosfer pramusim El Real. Camavinga, yang baru berusia 23 tahun, kini berada di persimpangan jalan meski dia menyatakan enggan menyerah begitu saja. Laporan jurnalis Sergio Valentin pada 26 Juli mengungkap bahwa pembicaraan frontal tersebut terjadi sebelum sesi latihan pramusim di Valdebebas dimulai. Mourinho rupanya sudah memiliki penilaian sendiri bahkan sebelum dia menginjakan kaki di fasilitas latihan Real Madrid tersebut. Artinya, keputusan untuk meminggirkan mantan pemain Rennes ini bukanlah respon spontan, melainkan rencana yang sudah diperhitungkan matang. Penyempitan ruang bagi Camavinga tak lepas dari perombakan sektor tengah yang tengah dilakukan El Real. Rencana kedatangan Rodri dari Manchester City diprediksi bakal menggeser posisi Aurelien Tchouaméni menjadi pilihan kedua di pos gelandang bertahan. Pergeseran hierarki ini secara otomatis makin mengikis peluang tampil Camavinga. Situasi ini melengkapi periode sulit sang pemain. Setelah pada musim 2025 hingga 2026 lalu dia juga lebih banyak menghabiskan waktu memulai laga dari bangku cadangan. Jose Mourinho pilih pulangkan Endrick ke Real Madrid. Setelah semusim dipinjamkan ke Lyon, Endrick akhirnya kembali ke Real Madrid. Pelatih baru Madrid, Jose Mourinho, memasukkan penyerang muda asal Brasil ini ke dalam skuadnya. Hal ini diketahui dari partisipasi Endrick dalam tes medis Real Madrid pada Rabu, 29 Juli 2026. Kemungkinan pesepak bola berusia 20 tahun tersebut bakal turut dalam pramusim Madrid. Endrick adalah pemain muda potensial yang direkrut Madrid pada 2024 semasa dilatih Carlo Ancelotti. Musim pertamanya tak berjalan lancar dan Los Blancos meminjamkannya ke Lyon pada musim panas 2025. Di Lyon penampilan Endrick menanjak dengan 21 kali penampilan, 8 gol, dan 9 assist. Ia juga termasuk dalam skuad timnas Brasil di Piala Dunia 2026 di mana Endrick bermain di 4 laga sebagai pemain cadangan. Kedatangan Endrick juga menjadi ancaman bagi penyerang muda Madrid lain yang mulai bersinar di musim lalu, Gonzalo Garcia. AS menyebut ada kemungkinan Garcia bakal dilepas dengan kehadiran Endrick. Endrick tak sendiri dalam uji medis hari ini. Ada bek asal Jerman, Antonio Rudiger, yang datang bersamaan dengan Endrick sebagai sama-sama pemain yang membela negara mereka di Piala Dunia 2026. Sebelum mereka, eksponen Piala Dunia 2026 yang sudah bergabung dengan skuad Jose Mourinho adalah Arda Güler, Federico Valverde, dan Denzel Dumfries. Adapun Dumfries bergabung sebagai pendatang baru yang direkrut dari Inter Milan. Kelompok berikutnya dari Piala Dunia yang akan datang adalah Brahim Diaz, Thibaut Courtois, dan Bernardo Silva. Dari rombongan ini, hanya Bernardo Silva yang merupakan pemain anyar. Sedangkan mereka yang paling lama bertahan di Piala Dunia akan datang di pekan kedua Agustus. Mereka adalah Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella. Real Madrid siapkan Bart Verbruggen sebagai suksesor Thibaut Courtois pada 2027. Real Madrid mulai menyusun rencana regenerasi di posisi penjaga gawang dengan menjadikan kiper Brighton dan timnas Belanda, Bart Verbruggen, sebagai kandidat utama pengganti Thibaut Courtois pada bursa transfer musim panas 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Los Blancos untuk menjaga kualitas di bawah mistar gawang ketika kontrak Courtois diperkirakan memasuki fase akhir. Meski kiper asal Belgia itu masih menjadi pilihan utama dan tampil konsisten. Keputusan menyusun calon penerus Courtois juga dipengaruhi kabar hengkangnya kiper akademi Fran González yang disebut akan melanjutkan karir bersama Sevilla. Kepergian Fran González membuat tim pencari bakat Real Madrid memperluas pemantauan terhadap sejumlah penjaga gawang muda yang telah memiliki pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa. Manajemen Madrid menilai proses regenerasi harus dipersiapkan jauh sebelum Courtois meninggalkan klub agar transisi berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas tim. Meski demikian, posisi penjaga gawang masih dinilai aman karena Andriy Lunin tetap menjadi pelapis yang mampu tampil solid setiap kali mendapat kesempatan menggantikan Courtois.
Penampilan konsisten Lunin dalam sejumlah pertandingan penting menjadi salah satu alasan Real Madrid belum menjadikan perekrutan kiper sebagai prioritas pada musim ini. Dari sejumlah nama yang masuk radar, Bart Verbruggen disebut sebagai kandidat paling kuat untuk menjadi penjaga gawang utama Real Madrid pada masa mendatang. Kiper berusia 23 tahun yang membela Brighton dan timnas Belanda itu dinilai memenuhi kebutuhan klub berkat kombinasi refleks, distribusi bola, ketenangan saat berada di bawah tekanan, serta pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa.